Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul penjualan angsuran dan penjualan konsinyasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Aryan Dwi Saputra NPM 20101020032. Yang kedua Niken Indah NPM 20101020038. Yang ketiga Asli Kenita Restu NPM 20101020076. Yang keempat Uswatu Nadia NPM 20101020028. Penjualan angsuran atau installment sales. Yang pertama, suatu kontrak penjualan yang berisikan pengaturan pembiayaan dari suatu transaksi yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli dalam suatu perangkat satuan periode waktu tertentu. Yang kedua, biasanya pembeli memberikan uang muka atau down payment dan selanjutnya membayar sesuai dengan kontrak penjualan. Yang ketiga, pengakuan laba kotor. Realisasi laba kotor tidak diakui atau dicatat pada saat terjadinya penjualan, tetapi pada saat terjadinya cost recovery dan angsuran telah diterima dari pembeli. Perlakuan akuntansi atas penjualan angsuran. Yang pertama, metode pemulihan biaya atau cost recover method. Metode ini mendasarkan bahwa semua uang kas yang diterima dari hasil pembeli angsuran diprioritaskan untuk pengembalian atau pemulihan biaya terlebih dahulu. Baru kemudian setelah angsuran mengcover semua biaya, sisa angsuran akan diakui sebagai pemulihan laba kotor. Yang kedua, metode cicilan atau installment method. Metode ini mendasarkan bahwa setiap penerimaan angsuran dan pembeli sebagian akan diakui sebagai cost recover dan sisanya sebagai pengakuan laba kotor atau gross profit realization. Dasar pembagian menggunakan perbandingan antara harga jual dan harga perolehan. Contoh metode pemulihan biaya. PT Surya Timur menyetujui penjualan mobil kepada Anda. 1 unit mobil Versa seharga 8.600.000.000 rupiah dengan uang muka 600 juta rupiah dan masa pembayaran 40 bulan dengan angsuran tetap atau annuity sebesar 200 juta rupiah per bulan. Harga perolehan mobil tersebut adalah 7 miliar rupiah. Perhitungan komposisi antara harga jual terhadap harga perolehan. Harga jual yang pertama ada uang muka sebesar 600 juta. Yang kedua ada angsuran sebesar 8 miliar yang didapat dari 200 juta dikali 40 bulan. Sehingga totalnya 8 miliar 600 juta. Harga perolehan atau at cost sebesar 7 miliar. Laba kotor sebesar 1 miliar 600 juta. Untuk persentase laba kotor terhadap harga jual, persentase harga perolehan terhadap harga jual yaitu yang pertama 1 miliar 600 juta dibagi 8 miliar 600 juta dikali 100% sama dengan 8,6%. Yang kedua 7 miliar dibagi 8 miliar 600 juta dikali 100% sama dengan 81,4%. Selanjutnya, alokasi angsuran 200 juta rupiah setiap bulan. Yang pertama, pengakuan atas harga perolehan. Perhitungannya 200 juta dikali 81,4% sama dengan 160 juta 800 ribu rupiah. Yang kedua, pengakuan atas laba kotor. Perhitungannya 200 juta dikali 18,6% sama dengan 37 juta 200 ribu rupiah. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah transaksi pemindahan barang dari pihak penjual atau pemberi titipan kepada pihak pembeli atau penerima titipan tanpa melalui pemindahan hak milik. Bisnis yang menerapkan penjualan konsinyasi seperti penjualan kue, minuman botol, Indomaret, Alfamart, elektronik, dan sebagainya.
Pihak konsignor atau pengamanat. Alasan mengadakan penjualan konsinyasi: 1. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan. Harga barang tetap dapat dikontrol oleh konsignor atau pengamanat. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol. Kegiatan konsinyasi yang dilaksanakan: pengiriman atau penyerahan barang konsinyasi, penjualan barang konsinyasi oleh konsignor atau komisioner, pembebanan biaya yang berkaitan dengan persediaan, beban usaha, dan alokasi beban. Penerimaan pelunasan dari konsigne atau komisioner, penyesuaian persediaan konsinyasi, manfaat konsinyasi bagi pengamanat, untuk memperluas area pemasaran, mengendalikan harga jual, serta menurunkan biaya penyimpanan dan pengiriman. Pihak konsigne atau komisioner. Alasan menerima penjualan konsinyasi: tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang konsinyasi. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional. Seluruh biaya ditanggung oleh pengamanat. Bila barang rusak atau terjadi fluktuasi harga, maka bukan tanggung jawab komisioner. Konsigne berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang. Kegiatan konsinyasi yang dilaksanakan: penerimaan barang konsinyasi, penjualan barang konsinyasi, pembebanan biaya yang berkaitan dengan persediaan, beban usaha dan alokasi beban, pengakuan pendapatan komisi penjualan, serta pelunasan ke konsignor atau pengamanat. Manfaat kegiatan konsinyasi bagi konsigne atau komisioner: menghindari resiko pemilikan barang serta memperkecil modal kerja. Slide selanjutnya yaitu metode penjualan konsinyasi. Terdapat dua pencatatan dalam penjualan konsinyasi, yaitu 1. Metode laba terpisah. Pada metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dalam biaya yang berhubungan dengan konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang diperoleh pengamanan pada metode ini mencakup: 1. Harga pokok barang konsinyasi yang dikirim. 2. Biaya pengiriman barang konsinyasi. 3. Biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner namun ditanggung oleh pengamat. Yang kedua yaitu metode laba tidak terpisah. Pada metode ini, laba atau rugi dari kegiatan konsumsi tidak dipisahkan dari laba rugi dari kegiatan biasa. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya biasa. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat pada metode ini mencakup 3 transaksi, yaitu: pertama, pembayaran biaya angkut atau pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Yang ketiga yaitu menerima pembayaran dari komisioner. Kemudian ada contoh soal penjualan konsinyasi. Contohnya berikut ini adalah contoh penjualan konsinyasi baik metode terpisah maupun tidak terpisah untuk pengamat dari komisioner. Transaksi yang dilakukan oleh PT Al-Ghifari dan toko Fani adalah: 1. PT Al-Ghifari menitipkan produk pada awal Januari 20X1 kepada toko Fani sebanyak 2.000 unit pakaian wanita dengan harga pokok 10.000 per item dan dijual dengan harga 16.000 per item. Ongkos kirim sebesar 500.000. Kedua, biaya promosi, biaya penjualan dan biaya penyimpanan telah dikeluarkan oleh toko Fani sebesar 700.000. Yang ketiga, komisi 20% untuk toko Fani sebagai jasa telah menjualkan barang dagang. Yang terakhir, keempat, akhir penjualan 2000X1, toko Fani melaporkan semua pakaian yang berhasil dijual dan bersamaan dengan itu dikirimkan uang sebesar 18 juta ke PT Al-Ghifari. Selanjutnya yaitu ada jawaban dari contoh soal di atas. Yang pertama ada pengiriman barang, metode laba terpisah dari pengamanat. Barang
konsinyasi 20.000, persediaan barang 20.000. Dari metode laba tidak terpisah tidak ada. Ongkos kirim dari metode laba terpisah pengamanat barang konsinyasi 500 kas 500, dan untuk metode laba tidak terpisah pengamanat ongkos kirim 500 kas 500. Pengeluaran biaya oleh toko Fani, komisioner barang komisi 700 kas 700, dan laba tidak terpisah untuk komisioner toko Fani 700 kas 700. Akhir tahun pengamanat menerima laporan. Metode laba terpisah pengamanat kas 18.000, piutang komisi 6.900, barang konsinyasi 7.100, barang konsinyasi di 32.000. Untuk perhitungannya, penjualan 32.000, biaya dikurangi biaya 700, komisi 6.400, jumlah yang diterima yaitu 24.900, sudah dibayar kas dikurangi 18.000, dan jumlah piutangnya yaitu 6.900. Untuk komisionernya, barang diterima 18.000, kas 18.000. Untuk metode laba tidak terpisah, kas 18.000, piutang 6.900, biaya 700, biaya komisi 6.400, dan penjualan yaitu sebesar 32.000, HPP-nya 20.000, persediaan barang dagang 20.000. Dari komisioner toko Fani 18.000, kas 18.000, HPP 20.000, toko Fani 20.000. Kemudian jurnal penutupnya, barang konsinyasi 32.000, barang konsinyasi 27.600, laba konsinyasi 4.400. Dari metode laba terpisah, jurnal penyesuaian, laba konsinyasi 4.400, laba rugi 4.400. Dari metode laba tidak terpisah, pengamanat penjualan 32.000, barang biaya kirim 500, biaya 700, biaya komisioner 6.400, HPP 20.000, laba konsinyasi 4.400. Bila barang konsinyasi terjual semua, dari metode laba terpisah pengamanat kas 24.000, barang konsinyasi 7.100, barang konsinyasi 32.000. Perhitungannya, penjualan 32.000 dikurangi HPP 20.000, laba kotor menjadi 12.000, biaya kirim dikurangi 500, biaya lain-lain 700, biaya komisi 6.400, semua ditambah menjadi dikurangi 12.000 menjadi 7.600, menghasilkan laba rugi 4.400. Di komisioner metode laba terpisah barang komisi 24.900, kas 24.900. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.